Selamat sore, nama saya Oji Alia Piratmawati. Saya akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. A. Pendahuluan. Di sini terdapat sebuah judul lagu, yaitu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Lalu ada pertanyaan. Hal apakah yang kamu dapat dari lirik lagu di samping? Dan buatlah sebuah catatan singkat. Hal yang didapatkan dari lirik lagunya adalah 1. Gereja adalah orangnya. 2. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke dunia. Yang ketiga, gereja membawa berita kepada umat manusia. Catatannya, kita adalah gereja Tuhan. Bukalah pintunya dan lihat di dalamnya. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke dunia, dan gereja-gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia sedunia. Yang ketiga, B. Gereja, gedungnya atau orangnya. Setelah 40 hari Tuhan naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tiba-tiba angin bertiup dan turunlah lidah-lidah api yang berkobar di atas kepala mereka. Kemudian mereka pun berkata-kata dengan bahasa asing. Dan semua orang yang melihat mereka berkata-kata dengan bahasa asing, sebagian orang tersebut mengenali bahasa tersebut karena bahasa tersebut berada di kota mereka masing-masing. Lalu Petrus, salah satu seorang dari murid mereka, pun bangkit dan menceritakan kesaksian bahwa apa yang disaksikan oleh orang itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Nubuat tersebut ada dalam Kisah Para Rasul ayat 17-18. Yang disaksikan oleh banyak orang itu adalah bukti bahwa Yesus disalib dan telah bangkit dan naik ke surga. Itu sungguh-sungguh berkuasa. Lalu maka artinya makna gereja, artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungan sanak keluarga dan kaum kerabatnya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang baru yang bernama gereja. Orang-orang ini termasuk kita semua yang dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita, memberikan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. D. Umat Allah yang baru. Nabi Yeremia pernah menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru. Perjanjian tersebut dilakukan dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat atau ditulis dalam loh batu, melainkan yang ditulis di hati mereka. Artinya perjanjian Allah yang lama akan diperbarui dengan sebuah perjanjian yang baru. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah menyatakan bahwa Ia akan menaruh Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka.
Dengan demikian, umat Allah akan selalu mengingat hukum-hukumnya. Dengan menaruh hukum tersebut di dalam hati, umat manusia pun akan memberlakukan hukum itu dengan hati, bukan sekedar mengikuti aturan-aturan hukum dengan diam. Itulah sebabnya gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Pergumulan gereja. 1. Gereja terbuka. Sifat gereja terbuka terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 yang menggambarkan gereja perdana ialah gereja yang terbuka. Gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Gereja perdana juga terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Contoh tokoh perempuan yang berkiprah di gereja perdana seperti Lydia dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan 40. Ada juga Priscilla, Kisah Para Rasul 18 ayat 2 dan 18. Dan yang terakhir ada Eunias, Roma 16 ayat 7. Gereja juga menerima orang-orang yang cacat yang tidak sempurna untuk menjadi anggota mereka. Di sini ada lagi pergumulan gereja. 2. Pemahaman tentang ajaran yang benar. Selain eksklusivisme, mungkin ada beberapa gereja tertentu yang menganggap dirinya benar dan paling suci. Di daerah pegunungan Appalachia di Amerika Serikat, ada sekelompok orang Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menguji iman mereka dengan memegang ular yang sangat berbisa. Jika mereka digigit dan tidak mati, maka hal tersebut membuktikan bahwa iman mereka iman yang kuat dan benar. Hal ini didasarkan pada Markus 16 ayat 17 sampai 18. Pergumulan gereja. 3. Gereja yang gagal menjadi teladan. Ada sebuah tokoh Kristen yang bernama Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India yang sering membaca Alkitab, khususnya kitab Injil Matius. Gandhi tinggal dan bekerja di Afrika Selatan. Saat itu pemerintah Afrika Selatan mempraktikkan politik apartheid yang membeda-bedakan orang berdasarkan kulitnya. Orang yang berani melanggar aturan-aturan ini akan dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Gandhi kecewa. Ia mengatakan, "I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ." Artinya, aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Sini terakhir pergumulan gereja.
yakni 4. Hidup saling berbagi. Cara hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh gereja perdana adalah bagaimana setiap orang menjual harta milik mereka dan kemudian hidup saling berbagi. Orang-orang Kristen perdana ini tidak menganggap harta milik mereka untuk mereka sendiri, tetapi membagi-bagikannya kepada semua orang yang membutuhkan. Warren Buffett adalah salah seorang paling kaya di dalam nasihatnya tentang bagaimana menjadi kaya. Kalau orang tertentu, dalam nasihatnya, kalau orang tertentu selalu melihat merek pakaian yang mereka beli, maka Buffett yang kaya raya justru tidak peduli dengan merek suatu barang. Buffett mengatakan, jangan membeli pakaian dengan melihat mereknya. Baiklah pakaian yang nyaman, walaupun itu pakaian yang murah. Bagi Buffett, itu adalah resep menuju kaya. Bagi orang Kristen perdana, gaya hidup itu didasarkan pada kecukupan dari apa yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Hiduplah sederhana agar orang lain dapat sekedar hidup. Rangkuman: gereja terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah buah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Gereja perdana terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam suku, bangsa, ras, dan bahasa. Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Yang terpenting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Dengan sederhana atau mewah gedungnya tidaklah penting. Orang-orang di gereja perdana hidup dengan berbagi kepada sesamanya. Lalu kita lanjut lagi ke bab 1 yang berjudul bagian pertama petunjuk umum pendahuluan. A. Latar belakang. Dari semua proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan adalah peningkatan kualitas hidup siswa, yakni peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap yang baik di sekolah. Kita menyadari bahwa peran guru sangatlah penting. Berhasil tidaknya ditentukan oleh peran guru. Oleh karena itu, di sini hendaknya guru menjadi 1. Memenuhi kompetensi profesi sosial dan kepribadian yang baik. Yang kedua, dapat berperan sebagai fasilitator atau pendamping belajar anak didik yang mampu memotivasi anak didik dan mampu menjadi panutan yang dapat diteladani oleh siswa. 2. Tujuan. 1. Membantu guru mengembangkan kegiatan pembelajaran dan penilaian pendidikan agama Kristen di tingkat SMP kelas 9. 2. Memberikan gagasan dalam rangka mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan sikap serta perilaku dalam berbagai kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Kristen dalam lingkup nilai-nilai Kristiani dan Allah Tritunggal. 3. Memberikan gagasan
contoh pembelajaran pendidikan agama Kristen yang mengaktifkan siswa melalui berbagai ragam metode dan pendekatan pembelajaran dan penilaian. 4. Mengembangkan metode yang dapat memotivasi siswa untuk selalu menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari mereka. C. Ruang lingkup. Buku ini dapat digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang mengacu pada buku siswa kelas 9, dan diharapkan pula dapat memberi wawasan bagi guru tentang prinsip pengembangan kurikulum. D. Fungsi. Fungsi pendidikan agama Kristen, cara pembelajaran dan penilaian pendidikan agama Kristen, serta penjelasan kegiatan guru pada setiap bab yang ada pada buku siswa tersebut. Sekian dari presentasi saya. Selamat sore.